jadi seorang pelayan waiter atau orang menyebutnya server. Oh, server di sebuah restoran Makassar. di Makassar itu tahun 2008, setahun setelah saya lulus SMK. Iya. SMK. Tadi memang pekerja betul memang ini. Yes, saya mulai itu dari pelayan restoran. Iya. Bahkan kalau saya cerita sebelum itu, pada saat fase pencarian jati diri ya, saya bahkan jadi salesman. Pernah juga? Karena door to door bawa produk panci. Selama tinggal, kamu akan ketinggalan gitu. Kita memasuki era di mana gengsi bukan satu-satu hal yang harus diprioritaskan, tapi bagaimana kita mencari dan merajut masa depan yang terpenting. Semua orang yang memegang masa depan hari ini adalah orang yang menghilangkan gengsinya. Ya? Saya dari desa terpencil di Sinjai Boron. Iya. Jalan masuk ke desa saya itu sudah tidak ada jalan tembusnya. Saya hanya mengolah kebun orang tua, waktu itu coklat, kopi, cengkeh. Saya itu membiayai diri sekolah sendiri, itu berkebun. SMP waktu itu. SMA saya tidurnya itu setiap hari jam 3 subuh karena saya harus nunggu mobil om saya, mobil daerah dari Sinjai itu datang subuh. Saya harus cuci selama 2 jam baru saya tidur. Itu saya dibayar 10.000 sama om saya. Siapapun punya hak yang sama untuk menaklukkan dunia. Anda bisa, saya bisa, semuanya bisa. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Rakyat News, dan hari ini kita kehadiran narasumber sosok anak muda juga menurut saya yang mungkin ini saya teman ini yang fokus dengan kopi ini. Om Irsan, bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Terima kasih sudah datang di podcast Rakyat News. Sama-sama. Om, ini banyak ini orang bertanya soal kopi, dan di kepala saya kopi di Makassar yang saya tahu ya, dan tempat saya paling nyaman adalah Kopi Dukasi. Nah, orang bertanya, Kopi Dukasi ini selain fokus sebagai LPK dan LSP, apa saja? Tapi saya mau tanya dulu, bagaimana sesi aja kini sekarang kan? Alhamdulillah. Masih di Makassar? Masih di Makassar, seminggu ini di Makassar. Kan biasanya jadwalnya susah juga untuk. Iya, baru pulang kemarin long trip. Long trip ya, Pak. Jadwalnya ini susah juga di. Terima kasih sudah hadir menyempatkan di hari. Nah, LPK itu Kopi Dukasi itu kan apa sih yang mendasari yang sehingga dari pemirsa ini tiba-tiba membuat perusahaan, kemudian punya brand yang menurut saya luar biasa juga di dalam dunia perkopian ya, termasuk punya LPK dan LSP. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita yang anak-anak muda yang pecinta kopi nih. Oke. Ya, jadi sebenarnya tidak langsung ya, teman-teman. Jadi semua melalui tahapan proses yang panjang. Bagaimana saya mencari semangatnya, idenya, kreativitasnya, baru bisa mendirikan ini semua. Jadi tidak semudah membalik telapak tangan juga. Jadi saya juga dulu seorang pekerja yang juga bekerja dengan orang lain. Iya. Nah, termasuk mungkin teman-teman di luar juga ada fase-fase pencarian jati diri ya, sama saya pun seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau kebetulan waktu itu secara tidak sengaja saya terjun ke hospitality industry. Jadi seorang pelayan waiter atau orang menyebutnya server. Oh, server di sebuah restoran di Makassar. Di Makassar itu tahun 2008, setahun setelah saya lulus SMK. Iya. SMK. Tadi memang pekerja betul memang ini. Yes, saya mulai itu dari pelayan restoran. Iya. Bahkan kalau saya cerita sebelum itu, pada saat fase pencarian jati diri ya, saya bahkan jadi salesman. Pernah juga? Karena door to door bawa produk panci gitu. Tapi ternyata di akhir saya sadari bahwa semua itu ada hikmah di baliknya. Jadi misalkan waktu kerja sales itu saya dilatih, diajarkan untuk bagaimana
selling, menjual, ya, dilatih berbicara setiap pagi, dan ilmu itu yang akhirnya saya aplikasikan di tempat saya bekerja. Tapi kan banyak anak muda kayak gini Kak, mau jadi sales, mau kerja waiters, apa yang bagaimana menurut Anda? Kan banyak, saya ini orang punya, ngapain kita kerja seperti itu, kan banyak. Kalau pandangannya apa sih yang menjadi buah pikirannya dengan orang-orang yang mengatakan, kok ngapain jadi sales, jadi waiters, apa semua? Iya, selama tinggal, kamu akan ketinggalan gitu. Kita memasuki era di mana gengsi bukan satu-satu hal yang harus diprioritaskan, tapi bagaimana kita menjahit dan merajut masa depan itu yang terpenting. Semua orang yang memegang masa depan hari ini adalah orang yang menghilangkan gengsinya dulu. Iya, ini anak muda teman-teman ini ya, jangan gengsi ini ternyata. Kalau saya juga panggil Pak Bos juga dia beliau ini. Jadi Pak Bos juga saya undang podcast, memang saya tidak mau ceritakan khususnya mau keluar negeri kemana daerah-daerah, saya mungkin ya biasa menurutnya. Tapi ini yang memang menarik. Tapi setelah banyak karirnya waiters, berarti masih SMA kemarin itu sudah mulai kerja ya? Oh, saya dari SMP. Ya? Saya dari desa terpencil di Sinjai Borong. Iya. Jalan masuk ke desa saya itu sudah tidak ada jalan tembusnya. Saya hanya mengolah kebun orang tua, waktu itu coklat, kopi, cengkeh. Saya itu membiayai diri sekolah sendiri, itu berkebun. SMP waktu itu. SMA saya tidurnya itu setiap hari jam 3 subuh karena saya harus nunggu mobil om saya, mobil daerah dari Sinjai itu datang subuh. Saya harus cuci selama 2 jam, baru saya tidur. Itu saya dibayar 10.000 sama om saya. Setelah SMA saya keliling kerja bengkel, macam-macam, termasuk jadi sales tadi. Akhirnya saya mulai dapat feel-nya itu ketika saya jadi server, yaitu bekerja di hospitality industry waktu itu. Kalau saya sebut dia Baleza Coffee di Pantai Losari, sekarang sudah tutup. Setahun lalu pindah jadi di zona cafe, jadi bartender. Makin enjoy saya di industri ini. Setelah itu sejujurnya saya pernah bersumpah waktu itu, saya ingin menjadi bartender semua hidup saya, karena zaman-zaman itu masih sangat-sangat muda. Masih tinggi semangatnya ya. Yes. Jadi tiap hari mabuk, jangan ikuti Pak. Itu masa lalu. Jahiliyah. Makanya sempat bersumpah waktu itu. Tapi ternyata Tuhan itu maha baik. Jadi Tuhan menunjukkan jalan yang lurus. Tempat kerja saya kebakaran 2013, ingat zona kami pernah kebakaran rata dengan tanah. Nah dari situlah saya akhirnya pindah kerja ke Black Canyon Coffee. 2013 di Black Canyon Coffee itulah saya pertama kali mengenal kopi dan langsung jatuh cinta dengan kopi sampai saat ini. Dan sekarang mau punya perusahaan Irsan Dota Energy Company, salah satu perusahaan kopi ya teman-teman. Ini kalau nggak kenal ini ke Makassar, ke tempatnya ya serba lengkap lah. Tapi saya tertarik ya, orang mungkin yang melihat Om Irsan ini saat ini, wah ini orang ya termasuk mapan lah di Makassar ya. Tapi saya tidak sangka bahwa waktu kecil cuci mobil, kemudian ke kebun apa, berarti masih ketika ada usaha berarti ada jalan ya. Bahkan jauh sebelum itu saya SD jualan es keliling. Mama saya bikin es, saya jualan keliling. Jadi saya sudah dari kecil memang sudah terbiasa kerja keras. Nah, ini orang desa, ini orang banyak orang kampung juga. Dia selalu minder ya. Saya ini dilahirkan telanjur. Mohon maaf ya, kekurangan. Akhirnya tidak ada lagi semangat, motivasinya. Apa yang ingin Om Irsan sampaikan ke mereka nih yang mungkin dalam saat ini sama dengan posisi beberapa tahun? Jadi siapapun punya hak yang sama untuk menaklukkan dunia. Anda bisa, saya bisa, semuanya bisa. Ini baru ini pengantar ini ya, baru cerita dan luar biasa. Menurut saya, saya juga terus terang di umur 28 kemarin salah satu direktur media yang dari nol juga bangun, alhamdulillah sampai sekarang.
ternyata betul doa dan keinginan juga yang kuat. Ya. Dan seperti inilah yang harus kita support pemuda-pemuda milenial yang punya dan saat ini fokus di kopi edukasi. Nah ini Kak, kita masuk ke perjalanan hidupnya sudah dan luar biasa juga perjuangannya ya. Berarti kalau ada orang cerita, saya ini sukses apa pun harus tahu dulu. Yes, jangan lihat yang sekarang. Jangan lihat sekarang perjuangannya dan akhirnya tak perlu ke Makassar itu tidak gampang. Oh iya, tapi belum selesai. Masih panjang Masih perjalanan. ada Indonesia. Iya, kita doakan dia. Dunia masih luas. Sampai ekspor lagi ya. Jadi kita lanjut ke LPK-nya Kak. Ini yang dimulai, kenapa sih kemarin waktu kerja di waiters di di kopi ya, Yes. bartender kopi, apa yang membuat pemirsa ini tiba-tiba sudah saya ingin buat LPK? Ya, jadi sebenarnya saya tidak langsung ke LPK-nya, Mas. Jadi waktu itu setelah kerja di Black Premium Coffee, saya diajak sama teman-teman, sesama barista untuk membangun sebuah bisnis namanya MCH, kalau pernah dengar, Makassar Coffee House. Ya. Ya, itu berawal dari ruang tamu rumah saya tahun 2015. Ya. Kemudian kita mulai dari bagaimana menjual produk ke kafe-kafe yang dimana di tahun itu Makassar sedang berkembangnya kafe-kafe. Iya, iya. Jadi kita jual kopi, jual sirup, jual bubuk minuman. Dengan iming-iming kamu pakai produk saya, kamu free resipi dari saya. Iya, iya. Jadi yang membedakan kami dengan marketing lain itu, kalau mereka hanya jual produknya, tapi kami jual produk include resipinya, resepnya. Resepnya ya, iya. Itu inovasi juga pada saat. Iya, jadi akhirnya banyak yang menggunakan produk kami. Akhirnya berkembang, ada beberapa rekan yang siap bergabung dengan kami menambah investasi waktu itu. Akhirnya kita buka coffee shop, buka kedai kopi waktu itu. Dan saya mulai merasa nyaman di industri kopi. Akhirnya saya terus menggali potensi saya, mengupgrade kompetensi saya, skill knowledge saya, ikut pameran kopi, ikut belajar kopi, ikut asosiasi dan lain-lain, sehingga semua itu saya rangkum, untuk kemudian saya ramu, sehingga suatu saat ada kegiatan fasilitasi dari negara itu di Toraja, sertifikasi kompetensi barista tahun 2017. Iya. Itu masih sertifikasi. Saya diajak sama teman-teman, ngapain ambil sertifikasi, kita ini kan sudah Praktis ya? Iya, sudah praktisi gitu kan. Iya. Kita sudah pernah melalui jadi seorang barista, kita sudah ahli sebagai seorang barista, ngapain sertifikasi itu untuk apa gitu kan. Iya, banyak yang seperti itu ya. Cuman karena prinsipnya saya hobi traveling dan waktu itu kegiatannya di Toraja, ya wes lah ambil gratis satu, saya jalan-jalan. Tanggung kamar waktu itu fasilitasi dari Bikraf, Badan Ekonomi Kreatif. Nah ini, semoga ada lagi ya program seperti itu ya. Iya, difasilitasi semua kan, jadi dari transport, akomodasi, bahkan dikasih uang gitu. Nah, sekalian jalan-jalan. Gas lagi. Gas lah, datang lah. Jadi nggak serius sebenarnya. Nggak serius. Pada saat uji pun ya sebenarnya nggak serius, tapi ya mungkin karena saking nggak seriusnya jadi kita nggak grogi pada uji. Santai ya. Santai. Alhamdulillah kompeten. Iya. Keluarlah sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu pertama kali. Belum tahu mau diapakan, toh sudah punya usaha yang berjalan waktu itu kan. Iya. Ini mau diapain sertifikat gitu kan. Nah, ternyata setahun kemudian di 2018 ada informasi bahwa ada penerimaan untuk pelatihan menjadi asesor. Iya, asesor. Iya, asesor sudah ada sih sebenarnya gambarannya waktu itu, bahwa asesor adalah yang menggali potensi asesi melalui metode pengumpulan bukti gitu kan, atau dalam arti kata menguji barista lah untuk mendapatkan sertifikat seperti apa yang saya dapatkan. Nah, saya lihat teman saya, ada senior saya itu kerjanya terbang sana sini gitu kan, menguji. Oh, saya bilang ini bagus nih kalau saya ikut juga kan, saya hobi traveling. Iya. Memang jiwa juga ya. Iya. Akhirnya persyaratan utamanya harus punya sertifikat kompetensi tadi yang saya dapatkan di Toraja. Oke, cukup gitu, dapat. Untung saya bilang, untung waktu itu saya ikut gitu kan, karena persyaratan utamanya itu. Yang pada awalnya kita tidak rencanakan sampai ke sana, sudah ikut saya. Iya, ikut saja. Ternyata itu manfaat pertamanya. Ikutlah pelatihan asesor. Setelah jadi asesor, ternyata benar
diajak ke sana ke sini untuk mengakses di seluruh Indonesia begitu. Itu masih jadi asesor biasa waktu itu. Akhirnya saya biar lebih bisa main kemana-mana, saya berkantor di Jakarta waktu itu, ikut kantor yang di Jakarta. Oh, berarti sebelumnya buat LPK, LSP sudah di Jakarta dulu ya? Iya, tapi saya masih jadi asesor, masih ikut sama sama LSP Kopi Indonesia namanya waktu itu. Berarti ini daerah di Indonesia tinggal apa saja yang belum datangin? Indonesia 38 provinsi saat ini, saya sudah datang di 30 diantaranya, jadi sisa 8. 8 ya? 8 provinsi, itu kan semua karena kopi. Iya, kopi ya. Ini anak muda juga ya. Karena ada orang kampung yang punya kopinya, punya kebunnya, tapi tidak berpikir seperti ini. Yes, gitu. Dan ya akhirnya waktu itu berkantor di Jakarta, karena saya pikir ketika saya berkantor di Jakarta berarti saya berkantor di seluruh Indonesia. Iya. Kemana-mana jadi mudah dan gampang gitu kan. Lah, tibalah saatnya waktu itu COVID melanda. Ya COVID ya. COVID melanda dan memaksa semua pergerakan kita terhenti. Iya. Saya harus pulang kampung kembali, pulang ke Makassar. Iya. Sampai di Makassar sudah bingung mau ngapain. Iya. Sebenarnya waktu itu MCH masih running ya, masih jalan. Masih jalan. Cuman kan passion saya memang kayaknya jalan ke sana ke sini gitu. Nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Ini apa ngapain kita ya? Di sana kantor sudah tutup. Iya. Caranya adalah, satu-satunya cara adalah kita harus buka kantor sendiri, cari job sendiri biar bisa lanjut keliling Indonesia. Iya. Nah, Itu itu awalnya ya kita. Yes. Akhirnya saya bikin LSP kan susah tuh. Ya. Bikin LSP susah. Rasakan ya. Nah, akhirnya gimana caranya biar lebih gampang? Saya coba mulai dengan LPK. Ya, Saya bikinlah LPK, lembaga pelatihan kerja dan lembaga khusus dan pelatihan namanya Kopi Edukasi. Kopi Edukasi ya. Yes, akhirnya terbentuk Kopi Edukasi, mulai banyak job-job. Dia masih start di antar kabupaten. Iya, lumayan dengan tahun ketiga tahun ini. Ya itu di COVID kasih kami masih sempat jalan mas. Di COVID itu kami masih sempat jalan antar kabupaten. After COVID di situlah puncaknya. Akhirnya kita dari Sumatera sampai Papua tuh waktu itu. Gas semua. Ini orang Makassar punya. Yes. Nah dari situ mulailah kita sudah latih. Sepertinya sudah saatnya kita sertifikasi mereka. Mulai kita cari cara bagaimana membuat LSP. Iya. Nah, akhirnya berdirilah LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan. Ya. Dan ini luar biasa. Selain saya lihat juga di satu gedung itu saya tagline-nya yang misalnya ada kafe juga, ada apa semua. Bisa dijelaskan? Ya di kantor kami itu di Jalan Adi Tondro, itu Adi Tondro 2 arah dekat Mapodang, 3 lantai. Bagaimana kita memanage kantor kita itu setiap sudutnya itu bisa menghasilkan. Iya. Produktif. Ya, produktif. Jadi, ini lantai 3 ya, yang paling tinggi tuh, yang paling tinggi sebelah kanan lah. Iya. Jadi kalau di lantai 1 kan coffee shopnya, kemudian di lantai 2 itu ada 2 kantor di situ, ada LSP-nya dan ada Kifahani itu roastery, store and roastery. Jadi roaster itu kita menyangrai kopi lalu kita salurkan, kita supply ke kafe-kafe di seluruh Indonesia. Berarti warkopnya di bawah itu dari atas juga? Kopinya? Iya. Yes. Di roastery? Iya, kita roasting di atas, turun ke kafe sambil kita supply ke seluruh Indonesia sampai ke Jakarta. Wah, giri ya. Lantai 2, lantai 3. Nah, lantai 3 masuklah di situ kantornya Kopi Edukasi. Ya. Kantornya Kopi Edukasi dan kelas, juga ada skat kecil di situ untuk kita bar organizer. Jadi bukan event organizer, tapi kita bar organizer. Kita mengorganize pameran tentang event kopi, kompetisi kopi, kompetisi bar. Karena itu tadi saya tidak bisa lepas dari kopi ya, dari kopi dan bar sebenarnya, karena saya memulai karir dari bartender juga kan. Iya. Nah, makanya sekarang saya masih menjabat juga sebagai ketua Selhosa. Selhosa itu Celevis Hospitality Association atau gampangnya ketua bartender di Sulawesi. Di Sulawesi. Berarti banyak sekali orang mau konsultasi sama kita nih, mau konsultasi bar, kopi dan lain. Iya, kita terbuka kalau ada yang mau konsultasi, karena memang kita ada satu divisi untuk konsultasi namanya Kopi Inovasi Inkubator Bisnis. Jadi ada divisi untuk konsultan seperti inkubatornya juga ada ya. Inkubatornya, ya, Berarti memang satu gedung ini
teman-teman mau ngopi ada, Yes. mau belajar kopi ada, Yes. mau belajar sangrai ada, Yes. kemudian kursus juga ada. Yes, pokoknya one stop service in the coffee ecosystem industry, semuanya ada. Layanan satu atap di sana ada. Ya seperti ini Makassar hanya berapa? Saya kurang tahu kalau yang Bagi saya hanya kalau warkop saya sering, Yes. tapi warkop atau LPK yang jalan ekosistemnya itu hanya edukasi. Makanya kami ajak Oke. bahwa ada yang menarik nih menjadi inspirasi kepada teman-teman anak muda yang punya hobi kopi, bahwa kopi itu bukan hanya jual kopi Iya. seperti yang disebutkan. Tapi kan tidak, tentunya dalam perjuangan membangun semua ini pasti tidak langsung membalikkan telapak tangan. Iya, semua bertahap. Pasti ada proses-proses yang berat. Boleh diceritakan masa-masa beratnya membangun semua ini? Ya pastilah orang, jangan sampai ada anak muda baru sedikit tek mundur. Iya. Karena saya yakin bahwa ini butuh konsistensi dan tekad yang kuat untuk mempertahankannya. Iya, sebenarnya kalau dari saya sendiri sebenarnya ini saya tidak tahu ya apakah perlu dicontoh, perlu diikuti apa tidak. Saya membangun semuanya tidak langsung saya rangkai dalam sebuah kertas saya ingin seperti ini tidak. Jadi saya hanya lebih kepada bagaimana melihat peluang. Iya. Jika ada peluang yang saya kerjakan gitu. Nah, jadi saya mulai dari A dulu. Ketika misalkan saya sudah menjalankan A, lalu ada peluang di B, saya akan kerjakan si B. Tetapi ini masih terkait dengan kopinya, tidak keluar dari ekosistem kopi tadi. Iya. Nah, saya kasih contoh kecil. Tadi di MCH kita mulai dengan jual kopi, lalu ada peluang coffee shop, kita buka coffee shopnya, lalu ada peluang menjadi instruktur dan asesor sehingga kita mendirikan LKP dan LSP. Lalu kemudian kita mendirikan perusahaan-perusahaan lain seperti ekspor kopi, kemudian bar organizer tadi, dan industri-industri digital di bidang kopi tentunya. BTW, pernah ekspor juga ya? Yes. Wah, ini yang dari ini. Saya mohon maaf ya, karena bagi kami juga media lokal, kami selalu mau support juga teman-teman, khususnya orang-orang Sulawesi untuk ya sudah bu ekspor apa. Kami banyak akses sebenarnya, sudah penuhi. Sampai sekarang yang pernah diekspor ke luar negeri? Oh, kebetulan kita masih baru, masih setahun, jadi kita masih satu negara, waktu itu Mesir. MOU, setelah MOU langsung kirim. Wah, kita doakan lagi supaya masuk di pasar Eropa yang Amin. tentunya. Nah, terakhir mungkin Om, apa yang ingin disampaikan kepada generasi-generasi muda yang punya semangat, waktunya yang punya waktu, kemudian apalagi yang punya kebun kopinya kan banyak. Kami juga, saya pribadi juga dari kampung juga punya kebun kopi, tapi kan tidak seperti pemikiran kita bahwa orang desa hanya berpikir bahwa kopi itu hanya dijual, tidak sampai dengan yang sampai sedetail seperti ini. Apa mungkin pesan-pesan kepada mereka kepada anak-anak muda ke depannya? Oke, buat teman-teman, sebenarnya sukses itu selain daripada Anda, mulai dari kedisiplinan diri sendiri, juga memang perlu ada campur tangan Tuhan, restu orang tua, ya. Tapi kalau yang terpenting start dari diri sendiri dulu, bagaimana kita disiplin waktu, pandai melihat peluang, terus berusaha, jangan pernah gengsi, kerjakan apapun yang menurut kamu baik, halal, itu kerjakan, eksekusi sampai selesai. Setelah itu serahkan semuanya ke Istiqomah. Terima kasih Om, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.